Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ada temannya yang tidak masuk? Atas nama siapa? Kita mulai kegiatan. Lebih baik kita berdoa dulu ya, sehingga kegiatan yang akan kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa di dalam hati ibu yang pimpin ya. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan minggu kemarin, pertemuan sebelumnya ya, kita telah membahas konsep suhu. Masih ingat kalian melakukan percobaan memegang semua tangannya di atas, pegang pipinya. Ya, apa yang terasa? Hangat ya. Sekarang gosokkan tangannya beberapa kali. Lalu pegang pipinya kembali. Terasa bagaimana? Ada nggak perbedaan antara pegang pipi yang pertama dengan yang kedua? Apa perbedaannya? Oh, yang pertama hangat, yang kedua lebih hangat gitu. Apa itu suhu? Tunjuk tangannya. Apa itu suhu? Ya, coba Febriola. Ya, suhu adalah tingkatan derajat panas dinginnya suatu benda. Untuk mengukur suhu biar ada hasilnya, nilainya ada, dibuatlah sebuah alat yang namanya apa alatnya? Iya, termometer. Nah, sekarang yang akan kita kerjakan atau yang akan kita lakukan adalah tujuannya adalah membuat termometer sederhana. Dari termometer sederhana itu, kita akan menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran menggunakan termometer sederhana yang kita buat. Ya, sekarang karena kalian sudah membagi kelompok-kelompoknya, ini ambil LKPD-nya untuk dilihat langkah-langkah kerja untuk membuat termometer sederhana. Jadi perhatikan lembar kerjanya. Di sana ada cara kerja ya. Alat dan bahan sudah kita siapkan di sini. Tinggal sekarang kalian kerja. Iya. Ikuti cara kerja yang ada di LKPD. Nah, ini karena alkohol termasuk bahan yang cukup berbahaya, usahakan jangan dicium ya. Jangan dicium demi keselamatan bersama, jangan dicium. Cukup diperhatikan saja. Jangan sampai ada udara yang masuk setelah kalian membuat. Untuk sedotannya, sedotan yang kalian tancapkan di botol tersebut, usahakan sampai ke dasar botol. Kemudian tutup dengan plastisin serapat-rapatnya sehingga tidak ada yang udara yang masuk. Potongkan panjang kali lebar 20 kali 10 cm. Tinggal kalian membuat skalanya. Ibu akan bagikan air panas. Hati-hati karena ini panas. Yang lain, kelompok yang lainnya baca setelah ibu guru menumpahkan air panas, baca cara kerja berikutnya. Tandai kenaikan air pada sedotan pakai pulpen atau spidol berwarna. Yang berwarna merah itu ya ditandai. Ayo ditandai sudah pakai sedotannya, berarti kurang rapat di dasar botol ya. Kalau sudah rapat di dasar botol, kalau dimasukkan ke dalam air panas pasti naik. Langkah berikutnya apa? Dibaca langkah berikutnya. Ya, sekarang akan ibu bagikan air esnya. Boleh? Ya. Ini kurang dingin. Dipindah ya, dipegang bagian plastisinnya biar tidak panas.
Begitu kalian dapat air dingin, langsung pindahkan ke air dinginnya. Amati perubahan yang terjadi di sedotannya. Sambil kalian mengamati, sudah semua orang. Sambil kalian lihat pertanyaan yang ada di LKPD, silahkan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Setelah kalian melakukan kegiatan tadi, percobaan tadi, apa yang bisa kalian amati, tulis di dalam LKPD tersebut. Sudah, Fadil? Ya, sini. Ya, yang lainnya lebih cepat lagi. Waktu kalian 2 menit lagi. Sudah semua kan? Ya. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok Febriola untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan Febriola ke depan. Kami dari kelompok 6. 1. Mengapa air di dalam botol dapat bergerak naik dan turun? Jelaskan. Jawaban. Karena suhunya berbeda. Jika botol diletakkan di wadah yang berisi air panas, maka cairan di dalam botol akan naik. Sedangkan jika botol diletakkan di wadah yang berisi air dingin, maka cairan di dalam botol pun turun. Menurutmu, analisismu, adakah hubungan antara perubahan volume zat cair dengan perubahan suhu? Jawaban. Ketika botol yang berisi cairan diletakkan ke wadah yang berisi air panas dan terlihat adanya perubahan zat cair, dapat menjadi zat gas atau menguap. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari percobaan yang telah kamu lakukan dapat mengetahui naik turunnya suhu cairan di dalam botol? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa yang bisa kalian dapatkan dari percobaan tadi, rata-rata jawabannya hampir sama ya. Ya, ingin Ibu tekankan sekarang, untuk pipa atau untuk cairan yang tidak naik ke pipa, itu menandakan bahwa rancangannya kurang tepat ya. Bisa karena penempelan plastisinnya itu kurang rapat atau masih ada udara yang masuk ke dalam botol melalui celah-celah botol, atau karena pipetnya yang belum nyampe dasar botol ya. Ya, sekarang akan Ibu review ini untuk soalnya. Yang nomor 1, mengapa air dalam botol dapat bergerak naik turun? Ya, seperti yang dikatakan Febriola tadi, karena suhunya berbeda ya. Karena suhu air di botol di wadah berbeda. Air di dalam botol dapat naik itu karena mengalami atau menerima panas dari suhu air panas tempat kalian mencelupkannya tadi. Dan suhu dan air di dalam sedotan bisa turun itu karena mendapatkan atau melepaskan panas karena dicelupkan ke dalam air yang dingin ya. Jadi kesimpulannya, dengan alat-alat yang sederhana kita bisa membuat termometer sederhana, dan dengan termometer sederhana kita bisa menentukan skala suhu dari termometer sederhana tersebut ya. Karena waktu kita sudah habis, minggu depan pertemuan kita berikutnya silahkan dibaca mengenai konversi suhu ya. Dibaca di buku paketnya mengenai konversi suhu. Ya, untuk lebih barokahnya pertemuan kita hari ini, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada hari ini kita sudah sama-sama mengikuti open class dengan guru model Ibu Guru Ida Widiawati, di mana materinya tadi kita sama-sama saksikan bagaimana peserta didik mampu membuat sebuah alat ukur sederhana, yaitu dalam bentuk alat ukur suhu termometer nggih. Nah, untuk pertama kami mohon kesediaan guru model. Kegiatan hari ini, perasaan saya sebagai guru model itu deg-degan dan sedikit grogi karena di belakang banyak bapak dan ibu guru senior yang melihat. Berikutnya, kalau ingin melakukan sebuah percobaan seperti yang kita lakukan tadi, harus benar-benar persiapannya sangat matang ya.
Terus ini karena kelas yang kita ajak untuk percobaan masih kelas 7, jadi butuh ekstra untuk memberitahu walaupun sudah ada cara kerjanya atau langkah kerjanya di LKPD. Mereka sering bertanya, tidak membaca LKPD tersebut. Kita demonstrasikan dulu di depan kelasnya biar percobaan lebih lancar dan waktu yang kita pakai tidak terlalu atau tidak sesuai dengan waktu yang kita tetapkan. Ya, tidak. Observer yang pertama, Bapak Guru Halikul Amin untuk menanggapi. Kalau kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara praktikum, memang sebaiknya lebih awal itu kita harus betul-betul siap dulu. Kita dulu mempersiapkan diri kita, bagaimana kita menggunakan alat, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian kesimpulannya apa, sehingga nanti kita tinggal mengarahkan anak saja. Itu memang yang harus betul-betul kita perhatikan kalau kita praktikum. Kalau enggak kita perhatikan secara maksimal, ya pasti sudah ribut, ini itu nanya ini. Padahal anak-anak ini antusiasnya luar biasa kalau sudah dimasuk di lab. Cuman persiapan kita mungkin perlu lebih lagi supaya anak itu betul-betul masuk di lab, paham apa yang dikerjakan. Itu aja. Menurut saya percobaan pada pembelajaran kali ini sangat menarik itu karena media yang dipergunakan itu menurut saya hal yang baru. Kelompok yang paling belakang itu ketika dibagikan LKPD mungkin karena LKPD-nya itu hanya satu ya, jadi yang mendominasi adalah anak yang memegang LKPD itu saja. Jadi dia yang membaca sendiri, kemudian juga dia yang mengolah informasi yang ada di sana, dia juga yang mengerjakan aktivitas percobaannya gitu. Yang lain hanya sekedar melihat saja. Ada kelompok yang menulis dari tengah, ada yang betul-betul dari dasar kertas itu gitu. Nah, ini ada perbedaan, mungkin itu bisa disampaikan apakah akurat atau tidak jika ada perbedaan. Nanti karena ini kan akan berhubungan dengan skala yang akan ditentukan. Nah, itu yang dari kelompok belakang. Kemudian kan hasil pengamatan saya terhadap anak-anak yang melakukan kegiatan percobaan, saya melihat dua kelompok saja, yaitu kelompoknya Yogi dan kelompoknya Fadil. Nah, di sini terlihat jelas sekali perbedaan antara dua kelompok ini. Yang pertama, kelompoknya Yogi itu sama-sama aktif dalam kegiatan percobaan. Yang pertama, mereka itu bekerja sama dalam menyiapkan alat dan bahan. Terus yang kedua, mereka itu sama-sama membaca buku paket dan buku catatan sebagai sumber tambahannya dalam melakukan kegiatan percobaan itu. Yang ketiga, mereka juga membaca setiap langkah-langkah kegiatan percobaan. Terus dalam kegiatan menjawab LKPD-nya itu, mereka tidak menggunakan buku paket ataupun catatannya sebagai sumber tambahan menjawab soal dan hanya mengacu pada kegiatan percobaannya itu saja. Temuan yang kita dapatkan pada saat pelaksanaan open class ini hampir rata-rata sama kaitannya dengan LKPD. Mungkin nanti untuk praktikum ke depannya kita sebagai guru model atau pada saat kita memberikan praktikum LKPD itu betul-betul harus dipahami dulu sehingga kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu memiliki persepsi yang sama. Nah, ini kaitannya dengan mulai dari awal pembuatan skala, kemudian bagaimana dia menaruh skala itu pada termometer di flash disk-nya, bagaimana mengatur jaraknya. Mungkin itu perlu yang sama-sama kita jelaskan secara detail sehingga siswa kita sudah jelas apa alur kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk guru model hari ini. Ya, sampaikan dulu apa yang temuan saya ya. Seperti yang disampaikan oleh Mami Alik tadi ya, betul ya, sangat betul sekali. Ketika kita merencanakan sebuah pembelajaran itu memang mencoba kita
mencoba terlebih dahulu itu memang sangat perlu sekali. Apalagi pembelajaran yang yang sedikit membutuhkan alat bahan yang mungkin beresiko ya, kita bilang beresiko ya, karena kalau salah kan itu beresiko. Apalagi dengan alkohol itu sebenarnya harus menggunakan masker juga ya, harus menggunakan masker karena dia akan menguap ya, menguap. Itu jadi memang kita perlu mencoba ya, dan kemarin memang sudah dicoba dan nanti ada antisipasi atau ada apa yang akan kita lakukan atau apa alternatifnya nanti kalau sekiranya anak itu gagal, supaya mereka juga bisa melihat, atau mungkin kita bisa coba lihat temannya yang berhasil. Rasa itu ya secara keseluruhan memang anak-anak antusias sekali belajar ya. Artinya di sini pembelajaran yang sangat berharga adalah bahwa ketika kita memang melibatkan proses belajar anak dengan benda konkret yang kontekstual, itu memang akan mereka bisa menemukan sendiri konsep-konsep itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.